Halo semuanya, balik lagi sama gue Denny main lagi, dan kali ini kita mau nyiksa sebuah handphone yang punya performa bagus, price-nya juga lumayan bagus, dan desainnya juga bagus. Ini adalah Samsung Galaxy A34. Tapi sebelum kita bahas performa dari Samsung Galaxy A34, gue mau ngasih tahu ke kalian dulu, kalau A34 yang gue bahas ini adalah base model device, alias varian yang paling bawah. Supaya nanti kalian bisa yakin lah, kalau varian yang paling bawahnya aja itu performanya tuh udah kayak begini gitu. Ketika gue melakukan tes ini, GOS alias Game Optimization System yang nge-push performa handphonenya jadi lebih rendah supaya nggak panas, itu gua matikan. So, Samsung Galaxy A34 ketika gua tes ini nggak ada batasan sama sekali di situ. Jadi gimana performanya ketika kita ajak main 10 game? Yuk, masuk ke meja operasinya. Boom. Bos, ini dia Samsung Galaxy A34-nya. Pakai fingerprint sensornya ada di layar, mantap. Ini gue tunjukin dulu beberapa kondisi ya. Sekarang jam 9:07. Sekarang baterainya ada di 100%. Dan gue akan matiin wifi-nya. Wifi-nya udah dimatiin. Dihapus semua notifikasi. Sudah dihapus notifikasinya. Terus apa lagi? Nah, ini tingkat kecerahan yang nggak kita pakai adaptif, tapi kita pasang di sekitar 50%. Sekitar segini lah ya, 50% ya. Selesai. Lanjut, Bluetooth-nya biarin dinyalain. Kita pakai data seluler dari Telkomsel. Location-nya dinyalain, biarin mana lagi? Udah ya. Itu aja. Dan sekarang kita cek. Wah, ini semuanya akan kita tutup semua. Udah nggak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang ya. Dan suhunya untuk bagian depan ada di sekitar angka 31-an derajat Celcius ya. Dan di bagian belakang juga masih ada di angka sekitar 31 derajat Celcius, which is good. Oke, masuk ke game yang pertama ya. Ini ada Classic Drum untuk ngetes touchscreen-nya. Tes dulu Classic Drum. Kita tap-tap di tengah-tengah, ini aman banget ya. Dan ini rasanya instan. Iya, lebih instan dari kebanyakan handphone-handphone yang ada di kelas harganya, mid-range lah ya. Kemarin juga yang terakhir kali gua siksa itu juga instan tuh, sama instannya ya. Kita cek dulu pinggir-pinggir, aman. Nggak ada ghost touch. Kalau kita balik gimana? Oke, aman. Nggak ada ghost touch ya. Kita coba tap 2 jari. Kalau kanan kiri. Aman. 3 jari gimana? Oke, aman. 3 jari biasanya kayak begini ya. Atau begini. Aman semuanya. Ini enak banget loh. Touchscreen-nya tuh enak, touch-nya. Sumpah. Delay-nya minim banget. Overall ini menurut gua touchscreen-nya enak lah ya. Bisa dibilang hampir nggak ada delay sama sekali. Delay pasti ada. Sekecil apapun itu pasti ada. Di semua device pasti ada. Dan ini termasuk yang sangat-sangat bagus. Oke, kita lanjut ke game yang berikutnya, Mobile Legends. Oke, ini dia settingan Mobile Legends di Samsung Galaxy A34 5G. Garis tepinya gua akan aktifkan. Semuanya aktif ya. Cuma refresh rate-nya ini cuma sampai tinggi, grafisnya belum ada di ultra, masih di tinggi aja. Gua pernah dengar cerita dari salah satu teman-teman di brand, kalau buka grafis ultra dan super itu harus komunikasi sama Munton langsung. Dan Muntonnya itu katanya lama banget ngebalesnya, atau lama banget ngeresponnya, jadi kayak nggak butuh gitu loh. Dan buat kalian yang beli handphone baru dan ultra sama supernya itu nggak kebuka, bukan berarti handphone kalian nggak kuat, tapi bisa jadi itu karena Muntonnya yang belum merespon permintaan dari si brand. Oke, ini Mobile Legends ya, e-retail sudah berjalan ke depan di sini. Tapi kelihatannya di sini cuma 120 terus ini. Gue nggak yakin sih sebenarnya dia pakai 120 fps ya. So, take it with a grain of salt. Tapi di mata gue ini tuh udah cukup oke, enak ini. Meskipun gue nggak tahu berapa fps ya. Bisa jadi 60, tapi tadi frame rate-nya cuma sampai tinggi aja. Kalau tinggi di Mobile Legends itu berapa ya? Iya, ini masuk ke menit ke-6 dari permainan. Dan menurut gua, ini masih enak loh. Enak banget, serius. Masih nggak ada kendala, padahal dari tadi juga beberapa kali kita kena war ya. Sama Sun Wukong di depan sana. Nih, mudah-mudahan muncul lagi nih. Sun Wukongnya udah bisa ngeluarin 2 sekaligus dia. Kage Bunshin-nya ya. Jadinya udah lumayan rame lah ya. Oke, nice. Oke. Wih, kita kabur duluan ngap. Ini pasti klon ya. Wih. Oh, bukan klon ternyata itu, saudara-saudara.
Oke, ini menit ke-9 di permainan kali ini. Dan masih enak-enak aja, lancar-lancar aja. Gak ngerasa panas juga, touch-nya masih enak juga, FPS-nya juga masih sama, masih enak. Yang perlu gue bilang ini layarnya meskipun bukan AMOLED, ini next level sih. Layarnya enak banget, serius. Nggak yang dari lo ngelihat dari berbagai macam angle nih layarnya bagus-bagus aja sama gitu loh. Ini gue kalau lagi gaming test kayak gini kan depan muka gue kan ini ya apa namanya kamera gitu loh. Tapi ini masih oke-oke aja nih. Masih enak dilihatnya pak. Ayo lo mati semua anda. Nih tim gue manggil gara-gara pencet kamera mati. Baru mau ngomong tim gue manggil Lord nih lagi rame banget. Aduh mati asem. Bos, udah di base bos. Menang akhirnya bos. Cakep. Iya, lancar banget pak, nggak ada kendala pak. Cuma gue heran nih, 120 kenapa begini banget ya? 120 terus. Oke lah, win streak. Nice. Kita akan cek suhunya. Di bagian depan, dia ada di angka sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius. Dan di bagian belakang ada di angka sekitar 39 derajat Celcius, which is good. Jam 9.31, baterainya ada di angka 94%. Jadi udah habis 6% ya. Kita lanjut ke game yang berikutnya, eFootball. Nah, untuk eFootball 2023 kita dapatnya seperti biasa ya, defaultnya tuh standar 30. Kita akan pindahin ke tinggi 60 fps. Nice. Go back. Let's get to the game. Ini refresh rate nggak nunjukin FPS ya. Oke, ini dia eFootball 2023 ya. Ini online loh. Wih, settingannya tadi high 60. Apakah bisa high 60? Gue bisa bilang ini kayaknya bisa sih ya. Tapi karena refresh rate-nya 120 dan dia tidak nunjukin berapa FPS-nya, ini yang ditunjukin refresh rate layarnya ya. Jadinya gue agak kagok nih. Ini sebenarnya berapa FPS-nya? Oi, telat. Nggak apa-apa. Kita coba mainin aja ya, meskipun kita nggak tahu FPS-nya. Tapi menurut gue ini udah cukup oke, udah bagus banget. Untuk FPS-nya mungkin ada di sekitaran 50 sampai 60-an FPS nih, masih lancar. Gitu. Please diingat-ingat ya kalau ini gamenya saat ini gue mainnya online, jadi bisa jadi ada kendala sama sinyal juga. Allahu Akbar, walillahilham, mantap sekali. Iya, wes pelanggaran bu, tidak boleh. Wasitnya maju langsung ngasih kartu. Oke. Mantap, Zlatan Ibrahimovic. Diambil saja bola di sana oleh siapa tidak tahu, tidak terlihat, mata gua udah siwar. Allahu Rabbi. Nah, cakep. Ini sama-sama sulit menembus pertahanan. Maksudnya gua yang sulit menembus, dia mah jago nih kayaknya nih. Nah, oh my god, hampir saja tembus. Tidak, ini masih enak pak. Sungguh ini enak pak. Bus, tap, Allah. Itu kalau di PS udah bisa lolos tuh bola tuh. Mulai banyak alasan Bang Dian. Iya, terus masih ketangkep pak, masih ketangkep. Ini enak pak, serius enak. Online kayak begini enak banget loh. Ini pakai Telkomsel mumpung lagi beres nih. Biasanya Telkomsel suka ngasih ping gede nih, keterlaluan emang tuh BUMN. Iya, Ibra nggak jadi ngambil, nggak keambil, bukan nggak jadi ngambil. Mohon maaf, serangan balik. Seru banget ya main online begini ya. Oke guys, masih enak kan? Serius deh, lo nonton di 60 fps aja buat tahu gimana sih bagusnya A34 ini. Gol dong! Mohon maaf yang main gregetan. Tidak dong, tidak pelanggaran, masih bersih Sid, mantap sekali Sid. Serangan balik terus ya.
Counter attack-nya cepet-cepet banget lu, gokil. Iya, satu babak selesai. Sepertinya musuhnya mengalami masalah koneksi nih ya. Kalau musuhnya mengalami masalah koneksi, gue yang menang ya. Ih, kamu menang. Laga ini dibatalkan karena koneksi lawanmu buruk. Oke lah, kita cek suhunya dulu ya. 38 tadi keluar ya. Sekitar 38 derajat Celcius. Oke. Dan di bagian belakang itu sama 38 derajat Celcius. Jamnya sekarang jam 9:50. Baterainya itu ada di angka 91%. Berkurang 9%. Lanjut ke game yang berikutnya. Game yang mau tutup nih bulan depan. Nah, ini settingan grafis yang didapetin tuh kayak begini. Kualitas grafisnya ada di normal, frame rate-nya ada di normal. Gua mentingin frame rate, jadi gua akan pindahin frame rate-nya ke sangat tinggi. Masih bisa. Kalau grafisnya ke Ultra HD, dia cuma sampai tinggi doang. Jadi sangat tinggi dan HD nggak bisa juga. Jadi sangat tinggi dan normal, kayaknya kayak gini ya. Adaptif, penghalusan adaptif gue nyalain, tampilkan FPS. Nah, FPS-nya bisa dinyalain nih akhirnya di sini ya. Terus juga pose efeknya gue akan pasang ke realistik. Facing-nya on. Bayangan dynamics-nya gue pasang ke tinggi. Iya lo, nangis lo Anda ya. Lanjut. Nah, ini udah mau lompat nih ya. Kelihatan gyroskopnya sangat instan, sangat Samsung banget ya. Tipikal Samsung tuh kalau ngasih gyroskop tuh nggak kaleng-kaleng. Tuh lihat. Sumpah ini gyroskopnya instan banget. Dan kalian bisa lihat FPS-nya ini ada di angka 50 FPS di sebelah sini. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi ini di angka 50 FPS. Dan menurut gua ini kualitasnya udah cukup oke. Cukup bagus. Meskipun banyak sekali tekstur pop-up yang baru muncul, wajar gitu ya. Wajar. Wih. Ayo dong, dapat sesuatu dong. Iya, turun di sebelah sini kita lihat ada apa? Kita mau looting dulu. Tidak ada apa-apa. Senjata kek. Susah banget. Ah, cakep. Biasanya kalau baru mulai tuh kayak nggak dapat senjata gitu. Astagfirullah. Nice. Oke, ada musuh ya di depan. Gua akan cek dulu. Nah, enak banget gyronya, Pak. Gyronya ngebantu banget asli. Nah, nice. Ini beneran gyro yang sangat membantu, saudara-saudara. Mantap ya. Asli, kita pakai finisher. Kayak gimana finishernya? Nice. Jebret. Finish dia. Main bos udah ngekill 4 biji ya. Tuh, enak loh. Kalau gyronya enak begini tuh enak banget. Wes, kabur dia. Kemana? Oke, ketahuan Anda. Iya, gyronya beneran ngebantu sih, asli. Nice. Wah, udah ungu nih. Ayo maju terus, mana lagi? Sini, aku bantu kalian buat mati. Ayo. Weh, tiba-tiba champion, baguslah. Nice. Apex Legends bisa jalankan dengan sangat bagus dengan FPS yang ada manteng di angka 50 FPS. Sayangnya belum sampai 60, tapi that's okay. Dan kita akan cek dulu baterainya dulu deh. Baterainya jam 10:09 ada di angka 85%. Dan untuk suhunya, kita cek di bagian depan, suhunya itu ada di angka sekitar 41 derajat Celcius. Dan di bagian belakang harusnya mirip ya, sama sekitar 41 derajat Celcius. Lanjut ke game yang berikutnya, game yang kelima. Wah ini, King of Fighter. Oke, biasanya kita main King of Fighter Arena. Kali ini gue salah download sebenarnya. Jadi yang gue mainin adalah King of Fighter All Star ya. Dan harusnya sih bisa banget dimainin. Tapi ini jangan Mai Shiranui lah. Kita puasa pak. Jangan ngeliatin Mai Shiranui, nggak boleh ah. Oke lanjut. Terry Bogard di sini. Ini Terry Bogard ya kalau nggak salah namanya. Nice. Bisa jalan dengan sangat lancar ya. Ya meskipun harusnya arena sih yang lebih demanding ya, lebih berat arena itu. Gue malah downloadnya All Star, ya udahlah. Oke, gue pas masuk ke dalam game baru sadar, hah? Gue udah berapa ratus hari nggak login. Bukannya belum lama gue main King of Fighter ya? Ternyata gue salah. Oke, ini udah bosnya. Ini udah bosnya ya. Ini brute. Allahu Akbar, nggak kena lagi. Oke, udah gitu doang kalau All Star. Kalau arena lebih seru lagi nih. Oke lah. Karena salah download, mohon maaf lahir dan batin. Gua akan cek langsung suhunya turun ya. Jadi di angka 38an derajat Celcius tadi maksimal
Di bagian belakang juga expect angkanya sekitar 39 derajat Celcius. Jam 10.16 baterainya ada di angka 84%. Oke, lanjut ke game yang berikutnya. Mohon maaf tadi salah ya. Sekarang kita masuk ke FIFA Mobile. Ya, settingan defaultnya tuh kayak begini ya. Grafisnya ada di sedang, resolusinya ada di tinggi, frame rate-nya 30. Gua akan pindahin grafisnya ke tinggi nggak bisa. Cuma bisa sampai sedang doang. Resolusinya ada di tinggi dan frame rate-nya kita pindahin sampai ke 60 fps. Post effect-nya nggak bisa jadi tinggi, penontonnya nggak bisa jadi tinggi, efek UI-nya nggak bisa jadi tinggi. Jadi semuanya tuh ada di sini nih, tengah-tengah gitu loh. Oke, let's get to the game. Oke guys, gas ini FIFA Mobile di Samsung Galaxy A34. Grafisnya kayak gini ya. Sayangnya sekali lagi kita nggak bisa tahu ya FPS-nya tuh kayak gimana. Sayang banget, sayang banget. Wah, ini baru dapat nih gua nih Sergio. Aduh, ini kalau ini juga online ya, sama kayak PES tadi ya, atau eFootball tadi, ini online juga. Enaknya FIFA itu ini somehow rasanya kontrolnya tuh lebih enteng ketimbang tadi ketika kita main eFootball. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Ini rasanya tuh dipencet tuh lebih enteng dan lebih responsif aja. Padahal biasanya FIFA nggak begitu. Aduh, nggak masuk, sayang sekali saudara-saudara. Nice banget. Gol dong. Nah, di situ Zainuddin Zidane, kita lihat selebrasinya Bang Zainuddin Zidane kayak begini ya. Grafisnya bagus, dimainnya juga asik, gerakan pemainnya tuh luas banget, enak kalau menurut gua di sini ya. Nice sih, cakep. Ini rumputnya sayangnya kita dapat stadion yang rumputnya semacam rumput di RW 9 gitu. Nggak terang, nggak cerah ya, hijaunya kurang mantep, agak-agak coklat. Sayang banget. Kalau rumputnya sekelas GBK lah lumayan lah. Ini rumput RW 9 nih. Oke, ini sampai menit ke menuju menit ke 90, bentar lagi selesai. Masih lancar banget. FPS-nya gue yakin sih ini nembus ke 60 FPS sih, gampang banget buat A34 di FIFA Mobile ini, gampang banget serius. Oke. Nice. Sudah prit dan masih lancar, tapi kalau pas lagi deket kayak begini itu somehow rasanya emang frame rate-nya turun, nggak di 60. Kalau eFootball tuh kebalikannya justru ya. Kalau lagi deket pemain, lagi replay, itu malah lebih tinggi. Oke, kita cek dulu suhunya di bagian depan. Suhunya ada di angka sekitar 39 derajat Celcius dan di bagian belakang suhunya ada di angka sekitar 40 derajat Celcius. Lanjut ke baterai, jam 10.29, baterainya 81%. Game berikutnya, PUBG. Nah, ini PUBG Mobile nih ya, settingannya kita dapat kayak gini defaultnya. Ngomong-ngomong, tadi tuh 120 terus ya. Kayaknya untuk mengkompensasi game PUBG Mobile nya supaya lancar, handphonenya tuh nurunin refresh rate-nya langsung ke 60. Gue kalau keluar ke menu, langsung 120 lagi, Pak. Tapi kalau pas gue balik ke PUBG Mobile nya, 60 dia. Oke, by the way settingannya HD, ultranya masih bisa nyala. Kalau gue pindahin ke smooth extreme, mantap sekali. Smooth extreme kita pakai dengan stylenya realistik. General settingnya anti aliasingnya 2 kali, 4 kali nggak bisa. Nice. Auto adjust grafiknya di disable. Oke, kita okein dulu dan pindah ke lobby. Smooth extreme realistik 2 kali disable. Oke, so let's get to the game. Kayak gini ya lobbynya, mantap sekali. Tuh lihat gyronya, gyro macam apa ini? Seandainya semua brand ngasih gyroscope tuh kayak begini, waduh, kita bakal happy banget, Pak. Aduh, kalian puasa-puasa tidak ada yang pakai baju. Astagfirullah. Oke guys, kita nih di pesawat ya, tampilannya kayak begini di pesawatnya. Ya, gua akan turun sendiri nanti ya, nggak ngikut-ngikut sama yang lain supaya nggak jadi beban. Ya kalau hoki mah tetap aja nanti bakalan chicken dinner juga. Nggak. Gua mau turun sendiri. Bodoh amat, gua turun sendiri. Kayak begini, cakep. Oke, ini dia PUBG Mobile-nya kayak begini ya. Gyroscope-nya luar biasa mantap. Smooth extreme-nya juga berasa ini smooth extreme beneran ya. Siapa yang nembak saya? Berdosa antum. Mana nembak-nembak? Hah? Itu di sana. Hah? Berani kamu sama saya? Berani kamu sama saya? Lompat-lompat dong kayak anak FF. Aduh, salah senjata nih. Tiarap Pak.
Aduh, 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 mati dah, mati dah. Ah, mati dah, mati dah. Weh, ada 2. Hei, mati. Pulang ah. Ternyata nggak jadi mati, guys. Ada abang-abang yang bantuin gua, guys. Makasih banget loh, Bang. Alhamdulillah nggak jadi mati, guys. Ih, masih hidup, masih hidup. Tapi nggak punya ini, kita nggak punya obat-obatan terlarang. Oke, nggak punya obat-obatan kita nih. Boleh lah. Kita looting lah. Mudah-mudahan dapat minuman berkhasiat atau obat. Obat, tolong dong, obat. Aduh, helm. Nggak apa-apa lah, helm. Astagfirullah, emang takdirkan buat mati ini. Baru jalan 5 menit. Nggak nyampe 5 menit sih. Dari habis dihidupin udah mati lagi. Oke lah, PUBG Mobile lancar ya. Gyroskopnya bagus. Smooth extreme-nya juga oke. Dan ya, kita akan cek aja suhunya langsung. Di bagian depan, suhunya ada di angka sekitar 36-an derajat Celcius. Mungkin sampai 38 nggak? Oke, mungkin sampai 38. Nah, di bagian belakang juga ada di angka 38 derajat Celcius. Nice. Jam 10.42, baterainya tersisa 77%. Lanjut ke game yang berikutnya, Asphalt 9. Yuk. Oke guys, ini dia Asphalt 9 Legends ya. Di sini refresh rate-nya masih tetap 120. Tapi FPS-nya belum tentu 120 ya. Oke, ini di Scotland. Jadinya bakalan ada hujan, bakalan ada pasir, bakalan ada angin. Ini kita lihat lah gimana kualitasnya. Wah, lumayan, tadi ada stutter tipis-tipis lah ya. Oke, lanjut. Ini masih oke. Cuma ya kita nggak bisa ngelihat adanya motion blur. Motion blur nggak ada di sini. Nice. Tapi efek hujannya ada, meskipun efek air yang ada di layar kita tuh nggak ada. Jadi kan, gokil banget. Baling-balingnya ketabrak. Jadi kalau lagi hujan begini, kalau dia tinggi, harusnya kan ada efek airnya tuh. Nah, ini nggak ada. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita tes lagi di San Francisco. Mirip-mirip lah ya, kayak yang tadi mapnya. Tapi ini downtown ya kalau nggak salah. Jadi lanjut. Tampilannya kayak begini, masih tidak mendapatkan motion blur. Kayaknya emang motion blurnya nggak ada ya, ditahan di Dimensity 1080 ini. Nice. Oke. Anda jangan menghalangi gitu dong. Oke, kalau mau dibilang lancar mah dari tadi juga lancar-lancar aja. Tapi kalau ditanya motion blur, efek-efek tambahannya itu, nah itu yang nggak hadir ya. Tapi Dimensity 1080 tuh emang enak sih ya. Cakep. Gue agak suka heran gitu sama orang-orang yang bilang, aduh skip bang, pakai MediaTek, belum Snapdragon. Emangnya perkara MediaTek sama Snapdragon perkara sudah atau belum? Bukan. Itu cuma masalah merek bang. Merek doang bang. Oke. Snapdragon ada yang bagus, ada yang kurang bagus. MediaTek ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Disesuaikan aja lah. Biasanya kalau satu kelas mah nggak beda jauh. Mirip. Tenang aja. Oke, mantap. Lanjai ini pak, Lanjai alias lancar jaya. Tuh. Tapi sayang banget ya nggak ada motion blur. Bisa kali ini Asphalt ditambahin motion blur. 1080 masih kuat kali. Masih enak kali ini dikasih motion blur. Game love ya. Game love kan nih Asphalt nih. Nah, itu menuju finish. Kayak gimana finishnya? Muter dulu lah biar cantik. Nice. Asphalt 9 bisa dijalankan dengan sangat bagus. Dan kita akan cek suhunya di bagian depan seperti apa. 36, 37, ya sekitar segitulah ya. 38 derajat Celcius mungkin. Di bagian belakang 38, 39 derajat Celcius. Belum nyentuh angka 40. Jam 10.48, baterainya tersisa 75%. Lanjut ke game yang berikutnya, game ke-9. COD. Santai. Call of Duty. Nah, COD nih dapat settingannya kayak begini nih. Kualitas grafisnya ada di medium, frame rate-nya ada di sangat tinggi, tapi gue bisa pindahin frame rate-nya ke max dengan kualitas grafisnya ada di low. Dan gue akan ngambil kayak gini aja. Jadi gue ngejar frame rate-nya ada di max. Kita nggak mainan Battle Royale, jadi kita akan cek settingan multiplayer-nya. Nggak banyak yang bisa diubah, kecuali anti-aliasing yang bisa di-onin, dan realistic scope-nya juga gue onin. Zombies dan Battle Royale nggak diapa-apain, so let's get to the game. Oke, Frontline lagi-lagi di crash. Kenapa di crash? Karena pertama, gue familiar banget sama mapnya. Kalian juga mungkin ya familiar banget sama mapnya. Jadi bisa paham lah ya celah-celahnya. Dan kedua, ini tuh nggak terlalu kecil mapnya dan juga nggak terlalu besar. Jadinya lumayan bisa inilah ngegambarin
Kita tuh perlunya di mana yang bagus apa sih? FPS-nya tuh gimana? Ya, skala mapnya kita bisa kebayang lah ya, gitu maksud gua. Ini kalau semua handphone ngasih gyro kayak gini, happy saya. Susah banget, susah banget. Aku takut karena aku sniper. Kalau close combat mati lah, wah langsung. Jangan close combat lah. Ada sniper juga di sana. Mati semua, mantap sekali. Mantap. UAV tuh, hidup UAV. Hidup UAV, hidup UAV. Nggak hunter killer drone, bahaya nih. Mundur dulu tadi gua. Mati nanti kita. Oke, up. Astagfirullah. Menang. Tapi gue bukan MVP-nya ya, karena gue mati berkali-kali juga. Oke, lanjut cek suhunya. Nih lumayan nih kayaknya suhunya. Di bagian depan, masih di 40-an, ya kan? Lumayan kan? Dan di bagian belakang ada di angka 41 derajat Celcius. Ini paling tinggi sih ya, kayaknya ya, 41 ini. Dari tadi, belum nemu yang lebih tinggi dari 41. Bagus lah. Jam 11.00 baterainya masih 71%. Dan ya, kita masuk ke game yang terakhir, Genshin Impact. Oke, ini grafis default yang didapetin di Genshin Impact untuk Samsung Galaxy R34 ada di rendah ya. Kita akan atur beberapa hal. Yang pertama itu FPS-nya. Gue targetin di 60. Oke, motion blur-nya juga pasang rendah. Oke, kayak gini ya. Kayak gini ya. Yuk kita cobain yuk. Nah, kan lumayan oke sih ya kalau lagi begini. Nggak tahu nanti apakah bakalan banyak turun atau nggak tahu. Kita cobain aja langsung. Nih ada dukun musuh nih. Oke, kita that's cheating katanya. Curang antum, that's cheating. Nah, wah, FPS-nya lumayan berasa agak turun ya. Pas tadi gue lagi scoping, pengen nyerang pakai panah, scope pakai panah. Tapi masih oke, meskipun turunnya tuh agak ekstrim gitu loh, agak kurang stabil jadinya ya FPS-nya. Gue nggak masalah turun, tapi kalau turunnya tuh nggak yang langsung deep down plug dan mempengaruhi gameplay. Turun tuh dikit-dikit aja gitu nggak masalah sih sebenarnya. Oke. Udah dapat gambaran awal, kita akan coba untuk cari monster lain ya. Nah tuh ada monster tuh, kumpulan monster lagi pada joget-joget ya. Kita interrupt lah. Nih dingin. Wah. Gue yang meledak. Oke, kita cek FPS-nya ya. Ini pakai kaya nih. Oke. Masih oke sebenarnya. Jauh lebih baik ketimbang tadi pas pakai Ember dan FPS-nya tiba-tiba ngedip pas gue lagi ngedip. Tau kan dip ya, bukan ngedip kayak mata. Turun gitu, turun drastis. Tadi pas pakai Ember tiba-tiba turun drastis tuh pas gue lagi scoping. Nah, itu nyusahin banget tuh. Kalau ini enggak sih. Oke. Nice. Ada monster joget-joget lagi, kita coba lagi ke sana ya. Oke, hai bang, assalamualaikum. Nah, beku kan abang. Bang, kita bantu abang bekuin lagi gimana bang? Wah, dapat ulti. Waduh, ada yang gede banget lagi di sono. Woi, ini kenapa begini? Ulti gue lagi dipakai nih, jangan sampai mubazir lah. Ini gede banget nih, kita di atas begini dong. Bagus banget lah. Anda kok bisa nembus? Kenapa manjat? Mantap. Enak sih, masih lancar. Meskipun ya FPS-nya tuh kalau turun tuh suka nggak ngotak gitu loh. Tahu-tahu turunnya lumayan jauh gitu. Tapi masih bisa dipakai main, masih lancar. Kalau kalian pencinta Genshin Impact sih harusnya nggak masalah sama kayak gini-gini doang. Ini masih oke sih. Sayangnya gue nggak bisa ngeliat FPS ya. Aduh. Kalau refresh rate layarnya 120 tetap, tapi FPS gamenya itu kan nggak sampai segitu ya. Nah, mati pas lagi lari, mati dia, kasihan antum. Nah, ini di Mondstadt nih ya, gua akan coba lompat tuh, tekstur itu yang gua maksud tuh, nggak keload. Nah, load tuh, nah baru keload. Oke sih, karena ada beberapa handphone yang
Pas gue udah sedekat ini baru ke load gitu. Nah itu repot tuh. Ya bagus sih. Ini storage speednya bagus, nice. Kita akan turun di sini aja dan lihat. Hampir mati dia. Nah, apakah playable apa enggak? Harusnya kalau ada FPS-nya kita bakal lihat nih. Kalau di tengah-tengah kota monster ini, FPS-nya drop parah. Tuh, kelihatan kan? Drop parah nih, Pak. Nggak ada obat emang. Orang bikin game, kota utamanya dibikin berat. Nggak ada obat emang miHoYo. Tapi ini masih oke lah. Karena di sini nggak ada monster, lo nggak butuh action yang gimana-gimana. So, masih oke. Masih aman. Meskipun berasa banget starter ya, sedikit-sedikit mah ada. Oke, kita akan cek dulu suhunya di bagian depan. Terlihat suhunya sekitar 41 derajat Celcius. Tunggu dulu. Dan di bagian belakang suhunya ada di angka sekitar sama 41-an derajat Celcius. Oke. Terakhir jam 11.15 baterainya bersisa 66%. Ini sekitar 2 jam lah ya. So, gimana? Kita bahas di kesimpulan ya. Nah, gitu ya teman-teman ya, performa dari Samsung Galaxy A34. Pertama-tama gue mau ngasih tahu dulu ke kalian. Tadi gue nyalain monitor dari refresh rate-nya dan nunjukin angka 120 terus gitu. Kecuali untuk PUBG Mobile yang nunjukin angka 60. Padahal tadinya gue berharap refresh rate monitornya itu berubah-ubah seiring dengan berubahnya frame per second alias frame rate dari gamenya. Cuma ternyata kayaknya enggak ya. Refresh rate-nya itu tetap nunjukin angka 120 ketika gamenya itu bahkan nggak sampai 60. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma akhirnya gue jadi agak bingung aja untuk nentuin nih frame rate-nya berapa ya, FPS-nya berapa gitu. Agak kesulitan gue di situ. Tapi gue mau ceritain pengalaman gue ketika gue ngetes si Samsung Galaxy A34 tadi. Mobile Legends bisa jalani dengan sangat bagus meskipun settingan ultranya itu belum kebuka. Kayak di gaming testnya tadi, gue cerita ke kalian kenapa ada handphone-handphone yang sebenarnya kuat tapi ultranya tuh belum kebuka. Alasannya itu sebenarnya bolanya ada di Moonton. Ketika gue ngetes touchscreen-nya dengan Classic Drums juga semuanya enak banget. Gue bisa bilang touchscreen-nya ini instan banget, mirip kayak iQOO Z7 yang kemarin kita mainin. Itu 11-12, enak banget lah pokoknya touch-nya. Kebanyakan handphone di harga yang sama atau di bawahnya itu biasanya agak sedikit lebih lambat ya ketimbang ini. Ini tuh enggak, kayak instan lah. Mirip-mirip lah sama flagship. Ya mirip serius. eFootball, Apex Legends, KOF All Star, FIFA Mobile, PUBG Mobile, Asphalt, Call of Duty itu semuanya bisa dimainin dengan sangat bagus sama seperti Mobile Legends ya. Bahkan smooth extreme di PUBG Mobile itu juga berasa banget smooth extreme-nya. Kayaknya sih di mata gue itu sampai 60 FPS gitu loh. Call of Duty juga bisa jalanin dengan sangat bagus, asik banget dengan refresh rate-nya yang maksimum. eFootball dan FIFA juga bisa dijalankan dengan sangat oke. Untuk eFootball, di mata gue itu kayaknya nggak sampai 60 sih, meskipun itu pasti di atas 50 FPS. Sementara untuk FIFA, surprisingly, FIFA itu dijalankan dengan sangat fluid. Enteng banget gitu, encer banget, gerakannya itu moncer banget, kontrolnya itu cepet gitu, gercep. Padahal kadang-kadang FIFA itu entah kenapa gue rasa seringkali lambat. Responsnya ketika gue pencet oper sama gambar dia ngoper itu biasanya agak lama, tapi di sini tuh enggak, cepet banget. Sementara untuk Genshin Impact, nah Genshin Impact ini bisa dimainin di settingan terendah, cuma agak-agak nggak stabil ya. Maksudnya nggak stabil itu kayak tadi gue contohin, ketika gue lagi ngeker pakai panahnya Ember, itu frame rate-nya tiba-tiba drop banget, gitu. Habis itu balik lagi sih, cuma itu kan nggak enak gitu loh. Sebenarnya frame rate turun itu nggak masalah, asalkan turunnya itu nggak terlalu jauh, nggak ngedip sampai ke bawah, habis itu balik lagi. Mungkin bisa jadi juga karena tadi gue nyalain 60 FPS-nya, itu gue unlock, dan juga gue nyalain motion blur ya, meskipun motion blurnya itu hanya ringan aja. Coba kalau kalian matiin pakai settingan semula aja, gue harap lebih bagus lah. Oke, that's it. Jadi kesimpulannya menurut gue Samsung Galaxy A34 ini adalah handphone yang layak banget buat kalian beli. Buat kalian yang nyari handphone di harga 5 jutaan, tapi maunya Samsung. Beneran, ini selain cantik, dia juga powerful. Nice.